Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, di pagi minggu yang terakhir bulan Desember, bahkan minggu yang bermanfaat ini bagi kita, insyaallah Yaumul Ahad, hari Ahad, kita sudah dipanggil Allah datang ke rumahnya. Seperti biasa, kita duduk sejenak sesudah salat fardu, merenungkan ayat kalamullah. Mendengar kalamullah itu wajib, membacanya wajib, memikirkannya, mentadabburinya wajib, mengamalkannya wajib, menerapkannya, memperjuangkannya, menghormatinya wajib. Ada 8 kewajiban terhadap Al-Quran, kata ulama. Bukan hanya membaca yang tersurat saja, menyingkap yang tersirat juga wajib, karena yang tersurat ini tujuannya untuk diamalkan. Baru bisa diamalkan kalau kita bisa menyingkapnya. Tadi dalam salat kita menikmati beberapa ayat dari surah Ghafir. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim, halaman 467. Banyak pelajaran di sini, termasuk kisah yang berlaku, yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab kalau pergi ke suatu komunitas, pergi ke masjid, pergi ke suatu perkumpulan, selalu memperhatikan jemaah yang hadir. Itu Umar. Kalau pergi ke masjid, dilihatnya siapa yang tak datang, siapa yang datang. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, perhatikanlah sahabat kamu dalam salat. Kalau ada yang tak datang, nanti sesudah salat cari dia, cari di mana dia, dan tanya kenapa tidak datang salat. Ini Umar nih ya. Kalau alasannya bisa diterima, bisa masuk akal, ya tidak apa. Tapi kalau jawabannya berbelit-belit, tidak ada yang tepat alasannya, maka tegurlah dia, bimbinglah dia, kata Umar bin Khattab. Ini kerja kita. Jadi bukan sekedar ke masjid saja. Subhanallah. Jadi suatu hari Umar kehilangan seorang jemaah. Umar itu kantornya di Madinatul Munawwarah, pergi ke Syam. Contohnya pergi ke Jordania, pergi ke Damsyik atau Damaskus, pergi ke Libanon. Di sana Umar bin Khattab kehilangan jemaah. Ditanyanya jemaah yang hadir, mana fulan bin fulan itu? Dulu ada di sini. Begitu Umar ya. Kok hilang, nak dicari. Kok anyui, nak dipintih nyorawa. Jadi Umar memintih nan anyui, mencari nan hilang. Mana fulan bin fulan? Kata jemaah, kata Umar sama jemaah. Kata jemaah, oh lah berubah kini. Lain dahulu dah, lain sekarang. Kini bak siang dengan malam. Perbedaannya macam siang dengan malam. Dulu campur dengan kami, bergaul dengan kami, sekarang sudah menjauh, hari-hari mabuk. Subhanallah. Sekarang hanyut, timbul tenggelam dalam arus minuman keras. Auzubillah. Umar tidak marah. Umar tidak marah. Apa kata Umar? Oh, tidak masalah. Lalu disuruhnya sekretarisnya menulis surat. Inilah yang ditulisnya ayat 1 dan 3 surah Ghafir. Coba buat surat, katanya. Ditulislah surat, kirim sama orang ini.
Dia tidak sebut namanya sebagai khalifah, disebut nama kecilnya, dari Umar bin Khattab kepada Fulan bin Fulan. Sesudah dia mengucap salam, memuji Allah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taub, ghafiriz dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzit tauli, la ilaha illahu, la ilaha illahu wa ilaihil masir. Kemudian di bawah di tanda tangannya, dipesan sama yang buat surat, tolong serahkan message saya ini waktu dia tidak mabuk. Pembawa surat pun menyerahkan surat kepada si pemabuk waktu dia tidak mabuk. Dibacanya min Umar bin Khattab, from Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, syadidil iqabi dzit tauli, la ilaha illahu wa ilaihil masir. Nangisnya keluar matanya, subhanallah, mendengar message kalamullah ini yang termaktub dalam surat Khalifah. Hamim, hamim itu sama dengan alif lam mim ya, Allah yang tahu maksud sebenarnya. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Kitab ini, kitabullah ini, Al-Quran ini yang menurunkannya Allah Al-Aziz, Maha Gagah, Al-Alim, Maha Tahu. Ghafiriz dzambi, pengampun dosa. Qabilit taubi, menerima taubat. Syadidil iqab, kejam siksaannya. Zit taul, luas kurnianya. La ilaha illahu, tiada ilah selainnya. Ilaihil masir, kepadanya lah tempat kembali. Subhanallah. Jadi berapa sifat Allah di sini dengan nama Allah? Pertama, lafzul jalalah Allah. Yang kedua, Al-Aziz, Al-Alim, Ghafiriz dzamb, wa qabilit taub, syadidil iqab, zit taul, la ilaha illahu, ilaihil masir. 9 nama dan sifat Allah di sini dibacanya masuk di hatinya. Qabilit taub, Ghafiriz dzamb, Allah itu mengampun dosa, penerima taubat. Lalu dia bertobat, bertobat menangisnya, subhanallah, menangisnya. Kemudian yang buat surat melaporkan kepada Umar. Setelah ditanya Umar, macam mana hasilnya? Kata Umar bin Khattab, kata yang buat surat, alhamdulillah dia sudah menangis menyesali perbuatannya. Jadi kata ulama, ayat ini ayat penerang hati. Bacalah banyak-banyak, bacalah banyak-banyak. Pahami maksudnya. Ayat 1, 2 dan 3 surah Ghafir terletak dalam halaman 467. Tidak banyak dia, 2 baris lebih sedikit saja. Tidak mungkin tidak dapat tuh. Tidak mungkin, tidak bisa. Kalau bisa dibaca diulang-ulang, dijadikan amalan, dijadikan wirid pagi dan sore. Baca dengan istri, baca dengan anak di rumah, dengan niat merawat hati ahli keluarga dengan kalamullah. Merawat hati ahli keluarga dengan kalamullah. Merawat penyakit rohani dengan Al-Quran. Al-Quran ini bisa merawat penyakit jasmani dan rohani. Tapi orang tu kadang-kadang ada yang menggunakannya, ada yang tidak. Ada yang bisa memakainya, ada tidak. Ternyata Umar telah berhasil merawat orang yang hatinya liar, akhirnya berhasil dijinaki atau menjinaki hati yang liar. Subhanallah. Kemudian kalau dilihat di bawahnya tadi ayat 1, 2 dan 3 ya. Kalau dilihat di bawahnya ayat 7, itu ayat yang luar biasa hebat. Kata ulama yang mengatakan, namanya Al-Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ayat nomor 7 surah Ghafir, ayat perlindungan, ayat keselamatan, ayat benteng. Kalau Anda ingin benteng, ingin membentengi diri, membentengi keluarga, inilah benteng yang sangat kokoh, kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Apa maksudnya? Ayat 7, 8 dan 9 maksudnya
orang yang memenuhi 3 sifat. 3 saja ya. Siapa yang memenuhi 3 sifat, orang ini akan didoakan malaikat. Doa malaikat tidak ada stop, non-stop. Doa malaikat 24 jam. Bapak di masjid, bapak di kantor, bapak di kedai, bapak di toko, bapak di sawah, di ladang, bapak di jalan, bapak di rumah, bapak tidur, bapak makan, bapak mandi, malaikat mendoakan. Ini ayat 7, 8 dan 9. Jadi kata Yahya bin Mu'az, ayat ini ayat perlindungan, penjagaan, ayat benteng. Bentengilah diri Anda katanya. Subhanallah. Ini juga perlu dibaca. Berarti tadi 3, ini 3, jadi 6. Tadi ayat penerang hati, ini ayat benteng yang membentengi Anda. Kalau orang memenuhi 3 syarat yang termaktub dalam ayat ini, dia akan dapat doa malaikat. Apa syaratnya? Pertama al-iman. Kita beriman semuanya. Cuma iman itu perlu dievaluasi, perlu dinilai, perlu ditingkatkan. Apalagi di permulaan tahun baru ini, imanku macam mana? Maka doa untuk peningkatan iman, peningkatan ilmu, untuk meningkatnya keyakinan, pendek saja doanya, Allahumma zidna wa la tanqusna. Selalu kita baca sesudah tausiah, Allahumma zidna wa la tanqusna. Coba kita baca, Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wala tanqusna. Ini doa Nabi pas turun permulaan surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina fi shalatihim khashi'un. Nabi angkat tangan spontan, Allahumma zidna wala tanqusna. Minta ditambah, jangan dikurangi. Minta meningkat, jangan turun. Minta maju, jangan mundur, jangan luntur, jangan kendur. Allahumma zidna wala tanqusna. Jadi syaratnya di sini ada 3, iman. Iman itu perlu dievaluasi, sudah dibilang tadi ya. Yang kedua at-taubah, tobat. Bertobat selalu. Tobat itu perlu juga pada muhasabah diri, perlu juga pada evaluasi, selalu beristighfar, bertaubat, beristighfar. Yang ketiga katanya mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mengikut ajaran Allah. Itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Jadi 3, al-iman, at-taubah, al-ittiba istilahnya. Ini istilah Al-Qur'an kita mesti tahu ya. 3, iman, at-taubah, al-ittiba. Kalau sudah terpenuhi yang 3 ini, orang itu mendapat doa malaikat pemikul arash, malaikat tertinggi, malaikat muqarrabin, malaikat istimewa, alladzina yahmiluna al-arsh, malaikat pemikul arash, wa man haulah, dan malaikat yang sekitar arash, yusabbihun, mereka bertasbih, bertahmid, mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfirun, mereka memohonkan keampunan, lilladzina amanu, untuk orang yang beriman. Subhanallah, subhanallah. Apa ini teks? Ini teks doa malaikat nih. Teks doa ini baik kita amalkan, kita jadikan doa harian. Apa teksnya? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Rabbana waghfirhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihim as-sayyi'at wa man takis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. 3 ayat doa malaikat first class, malaikat muqarrabin, malaikat yang terdekat dengan Allah. Bagus kita amalkan. Jadikan doa harian. Dari Rabbana ayat 7 ya. Kemudian isinya pertama meminta kepada Allah, malaikat minta kepada Allah agar orang yang mempunyai 3 sifat tadi diampuni dosanya. Faghfir, ampunilah dosa mereka itu. Yang kedua, waqim azabal jahim, lindungi mereka daripada azab neraka. Agar kita terlindung. Yang meminta malaikat. Yang kedua ya, pertama keampunan, yang kedua terpelihara daripada azab neraka, al-wiqayah, terpelihara daripada azab neraka. Yang ketiga agar masuk jannah. Rabbana wa adkhilhum jannat
ya Allah masukkan mereka ke dalam jannah-Mu ya Allah. Malaikat yang meminta, subhanallah. Itu maka ulama mengatakan ini malaikat ini tidak tahu kita jumlahnya entah berapa. Seorang malaikat saja, satu malaikat saja berdoa pasti didengar Allah. Yang menyuruh mereka berdoa itu Allah. Tentulah, karena malaikat itu semuanya pasukan Allah, jundullah. Ya Allah masukkan mereka ke dalam jannah-Mu. Yang ketiga, belum habis lagi. Ayahnya juga, kakeknya, neneknya, ompungnya sampai ke atas, ibunya, pasangan hidupnya, teman sejawatnya, anaknya, menantunya, cucunya. Itu maksud ayat ini. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka yang saleh di antara ayah ibunya, pasangan hidupnya, temannya, anak cucunya sampai ke bawah. Innaka antal azizul hakim, engkau maha gagah lagi maha bijaksana. Ini pujian namanya, memuji. Malaikat memuji, berdoa dan memuji. Awal ayat pujian, Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat-Mu sangat luas, ilmu-Mu sangat luas. Ini merayu namanya, tolonglah ya Allah. Di akhir doa memuji juga, innaka antal azizul hakim, engkau maha gagah lagi maha bijaksana ya Allah. Berdoa dan memuji. Kemudian ayat terakhir, ayat 9, waqihimus sayyi'at, lindungi mereka semuanya daripada segala mara bahaya. Ini umum, bahaya fisik, bahaya rohani, bahaya waktu hidup, bahaya menjelang ruhnya dicabut, bahaya dalam kubur, bahaya pada mahsyar, bahaya neraka. Ini umum. Bahaya COVID-19, bahaya apa saja masuk di dalam. Waqihimus sayyi'at, peliharalah mereka daripada segala mara bahaya, bencana, bala. Wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Siapa yang terpelihara daripada bahaya atau bencana di hari kemudian nanti, itulah mereka yang dapat rahmat Allah. Itulah kejayaan yang agung, kejayaan yang gemilang. Jadi kalau orang-orang saleh membaca ayat seperti ini yang akhirnya mengatakan wa dzalika huwal fawzul azim, inilah kejayaan yang gemilang mereka, ya Allah kasihlah kami kejayaan yang gemilang ini. Begitu cara mereka membaca Quran. Wa dzalika huwal fawzul azim, Allahumma rzuqnal fawzal azim. Ya Allah kasihlah kami kejayaan yang gemilang ini. Jadi semuanya dari ayat 1 sampai ayat 9. Ayat 1, 2 dan 3 ayat penerang hati, ayat 7, 8 dan 9 ayat penjagaan, ayat benteng, ayat perlindungan. Kata Yahya bin Mu'adz, perlindungan yang paling hebat di dunia ini inilah katanya. Kalau anda tergolong ke dalam doa orang yang didoakan malaikat, dah selesai masalah anda. Tidak akan ada masalah dengan Allah dunia dan akhirat, masalah hidup dan mati. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radana ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.